Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan terkait peternakan burung puyuh yang sudah saya jalani selama ini ya. Nah, saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi bau peternakan puyuh yang sangat menyengat. Apalagi bagi kalian calon peternak burung puyuh atau bagi kalian yang sudah memelihara burung puyuh kemudian ingin mengatasi masalah bau, bisa tonton video saya. Saya sudah peternak burung puyuh selama 8 tahun. Jadi 5 tahun pertama saya berusaha mencari informasi atau mencoba berbagai macam cara untuk mengatasi bau. Kemudian saya sudah mencoba pakai E4, saya sudah mencoba pakai probiotik lain yang harganya juga tidak murah. Kemudian saya mencoba vitamin-vitamin yang katanya bisa mengatasi bau. Ya bukan katanya juga ya, karena secara keilmuan juga masuk akal, karena yang namanya probiotik itu kan isinya bakteri. Bakteri itu kan bisa membantu pencernaan burung puyuh agar lebih efisien dalam mencerna pakan, sehingga kotoran yang dihasilkan less atau minim dari kandungan protein sehingga tidak bau. Nah, berdasarkan keilmuan tersebut saya coba. Kemudian percobaan saya lakukan itu tidak hanya kasih minum ya, disemprot pada kotoran. Kotorannya disemprot. Saya lakukan juga. Kemudian ada lagi, kotoran yang sudah dibuang diolah menjadi pupuk kompos, dikasih E4. Saya lakukan juga, tapi semua yang saya lakukan itu tidak mengatasi masalah yang saya alami, jadi baunya masih ada. Nah, berdasarkan 5 tahun saya percobaan itu, akhirnya saya menyadari ternyata yang salah adalah pola pikir saya. Jadi yang namanya hewan ternak itu mempunyai bau tersendiri. Semua hewan ternak itu pasti bau. Kalau ada orang yang bilang peternakan saya nggak bau, omong kosong, pasti bau. Walaupun itu baunya minim tapi pasti bau. Itu yang pertama, pola pikirnya harus diubah. Yang namanya peternakan itu pasti bau. Kemudian yang kedua adalah dari individu yang mencium bau tersebut. Yang kedua itu saya analogikan gini, misalnya ya, saya sebagai peternak datang ke peternakan saya, datang ke kandang. Itu kalau kandangnya sudah dibersihkan, sudah kotorannya dibuang, itu saya akan bilang tidak bau. Tapi semisal seorang dokter datang ke peternakan saya, datang ke kandang, belum masuk kandang, masih di luar aja pasti bilang, wah bau banget. Itu kan dua hal yang berbeda. Artinya gini teman-teman, setiap orang itu pasti memiliki daya penciuman yang berbeda, memiliki toleransi terhadap bau yang berbeda. Itu sebagai peternak kita harus menyadari hal tersebut. Kadang kan peternak nggak mau tahu ya, bilangnya kadang gini, peternakan saya itu nggak bau mas. Iya, itu menurut jenengan, menurut kalian, tapi menurut orang lain tuh pasti bau, karena toleransinya itu berbeda terhadap bau. Kadang kita nggak menyadari hal tersebut, jadi kita harus sadar. Yang pertama, ternak itu pasti bau. Yang kedua, toleransi orang terhadap kadar bau itu berbeda. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ada berbagai macam alternatif ya. Yang pertama gini, karena karakteristik ternak itu pasti bau, jadi kita harus membuat kandang yang jauh dari pemukiman. Itu syarat pertama. Kemudian ada alternatif yang lain. Alternatifnya adalah
kita membuat kandang di lokasi yang sudah toleran terhadap bau. Contohnya gini, di suatu desa itu ada peternakan, jadi desanya itu mayoritas orangnya itu beternak, misalnya beternak puyuh misalnya. Kalau kalian beternak di sana, walaupun baunya kayak apa ya, pasti orangnya itu sudah memaklumi, sudah toleran terhadap bau lingkungan sekitar. Tapi kalau kita membuat peternakan di perumahan, ya nggak usah banyak-banyak lah, 100 ekor itu pasti sudah dibilang bau, karena lingkungannya sudah berbeda. Nah, itu untuk mengatasi sumber bau dari peternakannya tersebut. Kemudian, jika dilihat dari respondennya, dari responden atau dari individu yang menilai bau tersebut, otomatis kan kita akhirnya bisa meminimalisir ya. Walaupun sejauh-jauh apapun peternakan yang kita dirikan, misalnya di tengah hutan, kalau misalnya ada angin yang lewat kan pasti bau. Tapi kalau kita membuat kandang di minimal lokasinya jauh dari perkampungan, bau yang ditimbulkan sudah berkurang banyak. Kemudian sumber bau itu kan dari ternak. Ternak itu kan mengeluarkan kotoran. Jadi sumber bau itu sebenarnya ada dua. Ternaknya sendiri, hewan ternaknya sendiri, yang kedua kotorannya. Nah, hewan ternak itu punya bau yang khas ya. Bau khas burung puyuh seperti apa, bau khas ayam broiler seperti apa, bau khas sapi, kambing berbeda juga. Kemudian kalau bau khas burung puyuh kan otomatis selama burung puyuhnya masih hidup kan nggak bisa dihilangkan. Tapi kalau bau khas dari kotoran itu bisa diminimalisir ya, bisa diminimalisir, kuncinya seperti itu. Tapi tidak bisa untuk dihilangkan baunya. Caranya meminimalisir seperti ini teman-teman. Jadi logika yang harus kita bangun kan gini, kotoran ternak itu kan masih mengandung bahan-bahan organik yang jika membusuk itu bisa bau, atau jika terurai secara alami itu menimbulkan uap yang menyebabkan bau. Nah, kita harus tahu dasar keilmuannya seperti itu. Kemudian setelah kita tahu, alternatif yang pertama, kita harus membuat kotoran ternak itu kering. Caranya membuat kering gimana? Bisa dari bahan pakan atau jenis pakan yang kita gunakan. Jadi dipecah-pecah ya masalahnya. Jadi masalah dari peternakan itu ada banyak faktor. Kita harus pecah satu-satu. Kalau dari kotorannya itu kan bisa dari sumber pakan yang kita gunakan. Pakan yang kita gunakan semisal pakannya itu mudah dicerna atau kecernaannya bagus, itu kan kotoran yang dihasilkan kadar proteinnya menurun sehingga minim bau. Kemudian kandang yang kita gunakan, sirkulasi udaranya bagaimana? Kalau sirkulasi udaranya lancar, otomatis uap yang timbul dari kotoran akan mudah hilang. Setelah mudah hilang, ya baunya akan berkurang, kotorannya akan kering. Jadi kita harus membuat kandang yang sirkulasinya bagus. Misalnya gini, kandang saya kan kandang besi ya. Kandang besi itu kalau dibandingkan dengan kandang kayu kan berbeda dari segi sirkulasi udaranya. Kalau sirkulasi udara dari kandang kayu kan lebih minim udaranya yang bisa bergerak. Kalau kandang besi itu udaranya bisa leluasa keluar masuk, sehingga lebih bagus yang kandang seperti ini. Kemudian rumah-rumahan kayak gini loh, itu sebenarnya nggak perlu. Kalian kalau mau buat peternakan burung puyuh ya dibuka aja. Jadi udara bisa keluar masuk, burung puyuh lebih nyaman.
Kemudian selain dua hal yang tersebut, dari pakan juga ada lagi. Agar puyuh itu bisa mencerna pakan secara efisien, secara maksimal, itu lingkungan harus nyaman. Ya seperti kandang saya. Saya masuk di kandang aja udah panasnya, udah keringetan. Burung puyuh udah panting namanya ya, cengap-cengap. Itu otomatis kalau sudah seperti itu, mereka lebih banyak minum. Kalau lebih banyak minum, pakan yang dicerna itu akan lebih banyak yang terbuang. Nutrisi-nutrisinya akan banyak yang terbuang, akhirnya menguap dan menimbulkan bau. Sampai sini bisa dipahami ya. Dari hal-hal tersebut, saya berharap para peternak pemula atau peternak yang sudah menjalani peternakannya, bisnis peternakannya, agar lebih bisa menyadari bahwa peternakan itu pasti bau ya. Kemudian cara yang paling efisien ya, paling bagus untuk mengatasi bau ada lagi, yaitu mengkombinasikan antara peternakan puyuh dan peternakan maggot. Berdasarkan yang sudah saya jalani, paling efisien untuk mengatasi bau selain yang tadi itu adalah dengan memelihara maggot. Karena gini, maggot itu menyerap ya. Jadi sari-sari makanannya itu dihisap oleh maggot, dicerna. Selain dicerna, maggot itu mempunyai metabolisme yang dimana dia bisa menghasilkan lingkungan sekitarnya itu ya, lingkungan sekitarnya itu bebas dari bakteri Escherichia coli, sehingga meminimalisir pembusukan. Nah, paham ya sini ya. Jadi kalau kalian memelihara maggotnya dipegang itu cenderung lebih bersih daripada kalian memegang kotoran burung puyuh yang terurai secara alami. Artinya kandungan bakteri E. coli-nya itu lebih sedikit ya, atau bisa dibilang minim lah. Itu keistimewaannya maggot ya teman-teman ya. Jadi kalau kita memegang kotoran burung puyuh yang sudah diurai dengan maggot itu tidak gatal. Gatal itu kadang karena ada bakterinya. Kalau maggot enggak. Nah, itu istimewanya maggot seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Salah satunya menggunakan maggot. Kemudian kita harus merencanakan pembuatan kandang yang bagus agar sirkulasi udaranya lancar. Kemudian makanan yang digunakan untuk burung puyuh juga kecernaannya harus bagus. Kemudian harus jauh dari lingkungan juga yang bisa menimbulkan masalah sosial. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum.